Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Makulau Opu Tobau mengukuhkan Andi Hatta Marakarma sebagai Mincara Malili. Pengukuhan tersebut berlangsung di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 Juli 2025. Mincara Malili merupakan salah satu dewan adat dalam Kedatuan Luwu. Andi Hatta Marakarma dipilih menjadi Mincara Malili untuk menggantikan sepupunya Andi Rum yang telah meninggal dunia. Bupati Luwu Timur periode 2005 hingga 2015 ini dipilih langsung oleh Lembaga Adat Kemincaraan Malili untuk menjadi Mincara Malili. Pengukuhan diawali dengan pemasangan keris oleh Dewan Adat 12 Opu Patundru. Setelah itu, Datu Luwu memasangkan songkok pamiring serta pin kedatuan kepada Andi Hatta Marakarma. Pada pengukuhan tersebut, Datu Luwu memberikan pesan khusus kepada Mincara Malili yang baru saja dikukuhkan. Datu Luwu berpesan agar Mincara Malili bisa menjaga harkat dan martabat Tanah Luwu. Ia juga berpesan agar Mincara Malili bisa menjaga keharmonisan dan keseimbangan di Tanah Luwu serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Mincara Malili yang saya hormati seluruh anggota Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu dan terkhusus kepada Pasar Profesor Ramli, karena tidak gampang mengundang beliau hadir ke sini. Yang kedua, yang saya hormati Bupati Luwu Timur, anak saya, dan kemudian pejabat wali kota, segenap anggota dewan, segenap keluarga besar Kedatuan Luwu, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda kita yang kesempatan hadir dalam acara ini. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberi pesan khusus kepada Mincara Malili bahwa di belakang saya berdiri Pakarilu. Pakarilu adalah simbol kepemimpinan di Datu Luwu. Ini artinya apa? Siapapun juga, termasuk Datu, harus menjaga harkat dan martabatnya Tanah Luwu. Simbol Pakka berarti simbol keseimbangan, simbol harmonisasi kehidupan sosial. Oleh karena itu para pemimpin dititipkan bahwa wahai para pemimpin Tanah Luwu, termasuk Datu Luwu, sungguh-sungguh jaga harmonisasi, jaga keseimbangan. Kepentingan utama adalah masyarakat, bukan kepentingan dirimu sebagai pemimpin. Anda bukan Pakka itu sendiri, tapi Anda pemegang Pakka itu. Ini simbol luar biasa, filosofinya sangat tinggi. Dan siapa yang bawa? Yang bawa pertama kali adalah Dewata Matandru Olawang. Dewata yang menjaga keseimbangan dunia diberikan kepada para pemimpin agar betul dalam hatinya tersimpan bahwa Anda pemimpin di Tanah Luwu dengan level apapun. Bukankah alam semesta ini berjalan karena keseimbangan? Anda manusia biasa, kita manusia biasa, harus selalu seimbang. Jika tidak, maka terjadi ketidakharmonisan dalam hidup sosial.
Ini diajarkan. Dia bukan senjata, bukan kayak badik di monumen. Dia adalah jiwanya Tanah Luhur. Beberapa waktu yang lalu saya bongkar itu apa isi di dalam. Ternyata kosong. Karena memang dia bukan berbicara tentang fisik, berbicara tentang jiwa. Yang kedua, pesan saya kepada khusus Mincara Malili, kebetulan paman saya Opu jadilah bagian dari Tanah Luhur. Dalam prinsip-prinsip kita bahwa manusia mempunyai jasmani dan mempunyai jiwanya. Tugas Kedatuan Luhur dan seluruh adat yang ada di Tanah Luhur adalah menjaga betul jiwanya. Urusan fisiknya adalah urusan pemerintah. Silahkan bangun. Kami di Kedatuan Luhur dan seluruh perangkat adat Kedatuan Luhur menjaga jiwa. Dalam pemikiran saya bahwa jiwa itu budaya, agama, dan pendidikan. Ini tugas kami, tugas para pemerintah, pemimpin pemerintah, membangun fisiknya. Dengan demikian maka tidak ada lagi kekecewaan antara masyarakat adat dengan pemerintah. Tidak ada lagi pemisahan karena tugas kita masing-masing. Saya sebagai Datuk Luhur menjaga sepenuhnya harmonisasi, menjaga sepenuhnya kepada segenap anggota Dewan Adat dimanapun Anda berada. Jaga betul bahwa bukan lagi tugasnya Anda menjadi bagian daripada pemerintahan. Pemerintahan ini oleh Andi Cemal telah diserahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maknanya bahwa kekuasaan politik itu tidak lagi berada di Kedatuan, tapi jiwa daripada kepemimpinan Tanah Luhur tetap berada di Kedatuan. Oleh karena itu, Pak Bupati, Pak Wali Kota, izinkan saya suatu saat jika Anda melanggar prinsip-prinsip Kedatuan, prinsip-prinsip Wijaya Luhur, maka saya tidak akan sungkan berbicara dengan Anda, mengingatkan kepada kita semua. Demikian pula kepada segenap Dewan Adat, anggota, tokoh-tokoh adat, maka saya tidak akan sungkan berbicara bahwa Anda telah melakukan kekeliruan. Saya tadi bergetar hati saya waktu Mincara Malili menyatakan bahwa sanksi adat itu jauh lebih sakit daripada sanksi pidana. Karena zaman dulu sanksi yang paling menyakitkan adalah jika salah satu anggota Dewan Adat atau tokoh masyarakat atau Wijaya Luhur dipepangi tanah. Dan ini sanksi ini berlaku dari pucuk pimpinan hingga yang terbawah. Yang pertama kena adalah pucuk pimpinannya. Kita dalam mempelajari sejarah bahwa beberapa datu itu pernah kena sanksi adat ini dan dibuang. Kita ketahui Selayar, kita ketahui Tanah Esri. Mulia Datuk Luhur untuk mengemban amanah yang secara turun-temurun leluhur kami memang di Malili menerima jabatan seperti ini.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanggung jawab ini sangat besar buat saya karena ini ada tanggung jawab moral. Saya adalah tentu akan menjaga kehormatan kedatuan. Dan sekali lagi kita yakin semua bahwa bagi masyarakat adat, kalau boleh kita boleh memilih sanksi yang harus kita terima, lebih baik sanksi pidana kita terima daripada sanksi adat. Dan ini barangkali yang ke depan yang harus kita kedepankan. Dan sekali lagi, Yang Mulia Datu dan segenap hadirin dan hadirat, amanah ini saya tidak bisa tanggung pikul sendiri. Dan tentunya nanti kita akan mendengar titah Yang Mulia Datu, apa-apa yang harus kita lakukan, tentunya tidak boleh keluar daripada koridor-koridor kedatuan. Kenapa? Oleh karena ini penting sekali. Karena begitu kita keluar koridor, akan mencederai kehormatan kedatuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Yang Mulia Datu dengan hormat saya sebut namanya, Hayang Dimaradang Opotobau. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kami akan mendengarkan titah Datu, terutama saya sendiri dan keluarga besar Kebencanaan Malili, untuk senantiasa dipedomani dan sama sekali tidak boleh keluar daripada aturan-aturan kedatuan yang berlaku. Alhamdulillah saya Mansur Hamdi. Kalau dalam kedatuan Luwu ini saya sebagai hadi Luwu, alhamdulillah juga bisa hadir dalam acara pelantikan Mencara Malili Dr. Andi Hatta Marakarma Opu Tomalarangan yang dilantik, dan alhamdulillah saya kira acara-acara seperti ini sangat penting untuk kita bangkitkan, kita hidupkan, karena sesungguhnya kedatuan Luwu itu atau kedatuan yang lainnya itu merupakan suatu kepemimpinan informal ya, yang bisa mendampingi kepemimpinan formal untuk bisa membangkitkan masyarakat kita, mengatur masyarakat kita, bahkan memberi motivasi sehingga masyarakat kita bisa terdorong untuk bersama-sama melakukan pembangunan. Nah, kalau di Luwu ini kita harapkan memang insya Allah kedatuan Luwu juga bisa menjadi pendamping dari pemerintah daerah Sultan Luwu untuk bisa mendorong peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat kita. Saya kira insya Allah dengan adanya acara-acara budaya seperti ini, saya kira ini membangun nilai-nilai luhur ya, menjadi kekuatan kita untuk bisa membangun bangsa dan negara kita, rakyat kita. Jadi kedatuan Luwu ini tidak hanya sebenarnya sekedar untuk bagi Wijato Luwu ya, tetapi juga untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ya, Prof, bagaimana melihat peran pemerintah dalam mendukung lembaga-lembaga adat atau kerajaan seperti ini? Ya, saya melihat sekarang ini antara di Jawa dengan di luar Jawa masih kurang ya. Di luar Jawa masih kurang. Saya berharap juga kepada seluruh pemerintah, termasuk pemerintah daerah Sultan Luwu, untuk mendukung ya, memfasilitasi supaya nilai budaya dari kerajaan Luwu ini bisa bangkit kembali, dan itu menjadi nilai-nilai perjuangan kita untuk membangun bangsa negara kita, khususnya untuk Wijato Luwu dimanapun juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.